Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pada video sebelumnya. Ini adalah video part 2 tentang cara bagaimana membuat game Endless Runner dengan Unity ya. 2 dimensi tentunya ya. Nah, sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang ingin membuat sebuah project Unity, Scratch maupun Construct maksudnya, bisa banget untuk menghubungi SK Project ya, WA-nya di deskripsi untuk harga terjangkau dan pelayanannya cepat dan kualitasnya tentu bagus. Karena yang bikin ya saya sendiri. Oke, jadi kita langsung saja. Kali ini kita akan fokus untuk pembuatan obstacle-nya ya. Jadi kita ke hierarki di sini, klik kanan 2D object, lalu pilih spreads, kemudian pilih square. Nah, kemudian square-nya, kemudian kita masuk asset, spreads, pilih yang free rocks pixel art PNG, kemudian pilih yang cave yang mana ya, yang canyon ini aja, yang canyon. Klik kanan dulu, kita rename jadi obstacle, lalu kita kasih yang ini dulu kali ya, set sini. Oke, untuk order in layer kita gunakan 11 saja. Nah, kemudian scale-nya mungkin kita bisa perbesar dikit. Nah, mungkin segini ya. Lalu kita tambahkan add component rigid body 2D untuk pergerakannya nanti. Kemudian kita tambahkan box collider 2D. Kemudian sini untuk box collider nampaknya kita tidak perlu mengeditnya ya, sudah otomatis. Oke, setelah itu kita tambahkan di bagian aset scripts, klik kanan, klik si subscripts, kita kasih nama enemy move. Jadi ini untuk pergerakan enemy dari kanan ke kiri menuju player ya. Kita enemy move kita tarik ke obstacle, lalu double klik ke di enemy move ya. Lalu di enemy move kita kasih variabel float speed ya, untuk kecepatan ke kirinya. Lalu private float bound, ini fungsinya untuk nanti ketika enemy atau obstacle itu sudah ke kirinya terlalu jauh, maka kita destroy object atau hancurkan objeknya, supaya game kita nggak terlalu berat kalau terlalu banyak memproduksi clone ya. Lalu kita private player controller script. Ini digunakan supaya kita mereferensikan variabel game over di player controller script. Kita ambil player controller script dulu. Player controller script sama dengan game object titik find, nama objeknya adalah player titik get component player controller, kayak gini ya. Terus kita buat enemy itu bergerak ke kiri. Pertama dengan if statement dulu, player controller script titik game over sama dengan false. Jika game over tidak false, maka kita akan gunakan translate vector 2, karena kita ke kiri maka kita gunakan left, kali time titik delta time kali speed. Oh ya, maaf, speednya pakai yang kecil. Oke. Kemudian kita gunakan if transform titik position titik x kurang dari negatif bound, maka destroy game object. Oke. Setelah itu kita tambahkan metode untuk restart game. Jadi ketika restart game, maka kita akan
destroy game object atau menghilangkan game object dari obstacle-nya. Oke, kemudian kita save. Setelah itu kita masuk ke Unity lagi. Oke, misal ini kita ke kanan ya, ke kanan kayak gini, dan kita klik play, kemudian kita ke scene. Oke. Nampaknya ini kurang kurang panjang ya. Di bagian alas ini kita ke sini, kita panjangkan. Oke, segini ya. Dan kita play. Kita kembali ke scene. Maka obstacle akan maju dan dia akan mendorong player ke kiri. Dan semisal obstacle-nya ini kurang dari negatif 12, maka dia akan hilang gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita ke game. Nah, kita tunggu obstacle-nya. Nah, kita bisa loncatin. Oke, kayak gitu ya. Oke, kemudian kita nggak pengen dong kalau ini cuma satu kan. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu tag di bagian obstacle-nya, tag plus enemy. Lalu save. Kemudian ke obstacle lagi, kita tambahkan tag enemy. Dan save. Setelah itu, kita tambahkan folder prefabs grid, folder prefabs. Kita tarik obstacle ke sini. Ini supaya obstacle itu bisa digunakan berulang kali gitu ya. Nah, di sini kita bisa hapus saja. Oke. Kemudian kita create empty game object. Namanya adalah spawn manager. Ini adalah objek yang digunakan untuk mengspawn atau membuat objek dari obstacle-obstacle-nya nanti. Nah, kemudian klik add component, lalu kasih nama spawn manager new script, klik di sini, kemudian klik create and add. Nah, kita double klik di bagian spawn manager. Pertama kita buat array game object enemy. Kita kasih nama enemy. Lalu public float spawn time sama dengan 1. Ini untuk spawn enemy pertama kali adalah 1 detik gitu ya. Private float repeat rate. Nah, ini adalah setiap berapa detik nanti enemy itu bakalan diulang gitu, produksi. Kemudian player kita gunakan private player controller script untuk mendapatkan referensi script player controller ya. Kemudian di start game object player controller script sama dengan game object titik find, nama game objectnya adalah player titik get component player controller kayak gini ya. Oke. Kemudian repeat rate kita random aja, random range spawn time, 4. Lalu invoke repeating. Ini nama metodenya spawn enemy, lalu spawn time, repeat rate. Nah, setelah itu kita tambahkan metode namanya spawn enemy ya. Kemudian kita kasih if statement player control script game over sama dengan false. Jika game over sama dengan false, maka kita akan merandom objek enemy ya.
Sebelum itu kita random dulu untuk indeks di arenya. Random number sama dengan random titik range 0, enemy titik length atau panjang dari enemy. Kemudian kita instantiate enemy random number, new vektor 2 20 min 1, quaternion the identity. Kayak gini ya. Ini pertama kita ngerandom dulu. Di bagian array enemy itu ada berapa obstacle yang dimasukkan. Kemudian setelah itu kita instantiate, atau instantiate itu kayak membuat objeknya, mengcloning objeknya di mana di vektor x-nya 20, y-nya adalah negatif 1. Quaternion identity adalah untuk rotationnya. Kemudian kita save, masuk ke Unity lagi. Nah, lalu di spawn manager ini ada enemy, ini kita plus saja. Kita akan masukkan prefabs-nya, prefab obstacle ke sini. Nah, supaya nggak boring, kita duplikat obstacle ini ya, dengan Ctrl C Ctrl V aja. Nah, terus kita sprite-nya ini kita ganti. Kita ganti jadi ini ya, yang lain. Misal S ya. Oke, namanya kita harus ke sini sih ya. Ke sini dulu, kita kunci dulu. Dan kita ke asset, asset sprites, sini PNG, misal di S. Ini kita kasih ke sini. Oke. Kemudian tuh mungkin kita bisa ke sini, prefabs-nya kita masukkan sini ada dulu. Soalnya kita harus mengedit box collider-nya ini. Oh ya, kita harus open ya. Nah, kita tinggal reset aja ding. Kita reset aja udah sesuai. Ini kita bisa hapus. Mungkin kita duplikat lagi. Ctrl C Ctrl V. Lalu kita ganti lagi untuk sprites-nya. Misal Snowy Rock ini. Oh iya, saya lupa lagi, kita harusnya ke sprite lagi, prefabs. Kita taruh di sini, assets, sprites, sini PNG, sini, dan kita klik di sini, kita ganti untuk setnya sini. Nah, terus untuk box collider kita bisa reset, kemudian override-nya kita apply all. Kita cek, kita hapus dulu, kita cek di bagian prefabs yang ini ya, apakah box collider-nya aman. Udah aman ya. Kemudian kita ke spawn manager, kita tambahkan lagi obstacle 1, tarik, tambahkan lagi obstacle 2, tarik. Oke, terus kita harus ngedit satu lagi, yaitu ketika player kena obstacle maka gamenya selesai. Oke, kita ke bagian player, lalu player control script, kemudian yang kita komen sebelumnya kita klik kontrol sama garis miring ya, supaya aktif lagi. Kita save,
Kemudian kita bisa tekan play. Oke, maka ini akan muncul obstacle-nya. Aduh, karena terkena obstacle maka dia mati ya. Mungkin kita bisa playernya ini loncatnya lebih tinggi ya, misal 8, speednya mungkin tambahin 7 aja. Kita coba. Ada obstacle lewat. Oh, nampaknya kita belum bisa ngelewatin guys. Mungkin untuk emasnya kita ganti 2, jump spore kita ganti menjadi 9. Atau emang karena obstacle-nya yang ketinggian ya, nggak tahu. Harusnya ini bisa lewat sih. Ada obstacle, kita bisa lewat. Ada obstacle lagi, kita bisa lewat lagi. Ada obstacle, kita lewat. Nah, dan obstacle-nya itu ganti-ganti ya, nggak cuma satu jenis saja. Dan itu bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Obstacle-nya mau dikasih apa. Dalam konteks ini obstacle-nya saya kasih batu aja ya. Oke, dan bisa kita lihat di hierarki di samping kiri itu ketika obstacle itu sudah melewati screen maka dia akan terhapus dan membuat obstacle baru lagi di kanan layar. Nah, untuk gameplay mekanik dari game kita itu sebenarnya sudah selesai. Jadi setelah ini saya akan menambahkan animasi untuk playernya ketika dia berlari dan ketika dia loncat dan juga ketika dia mati. Dan setelahnya mungkin kita tambahkan UI game over, background dan juga sound effect playernya. Nah, ini ketika kita kena objek maka gamenya selesai seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari YSK21. Semoga bermanfaat untuk video yang kali ini. Kita lanjut di part 3, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang ingin membuat sebuah project tetapi mungkin tidak ada waktu, bisa percayakan project kalian ke SK Project. WA-nya ada di deskripsi. Oke, sekian, sampai jumpa.